Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, sahabat pembelajar. Jumpa lagi dengan kami BPSDM Hukum dan HAM dalam acara Obras Hukum. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan sahabat pembelajar yang telah bergabung pada acara Obras Hukum kita siang ini. Baik, sahabat pembelajar semua, pada Obras Hukum kita siang ini kita akan berbicara tentang korupsi. Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, pada kesempatan Obras Hukum siang ini kita akan membahas salah satu dari tindak pidana korupsi tersebut, yaitu tentang gratifikasi, bersama narasumber kita pada siang ini, yaitu Bapak Sukoco Hendarto. Beliau adalah penyuluh hukum dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kemudian kami sampaikan kepada sahabat pembelajar yang jika ada pertanyaan atau komentar tentang topik Obras Hukum kita siang ini, nanti bisa melalui kolom komentar. Kita akan coba. Iya. Saya disuruh sapa kepada teman-teman sahabat pelajar, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan bisa mengikuti acara Obras Hukum kita ini dari awal hingga akhir atau sampai selesai. Baik. Iya, semoga sehat-sehat selalu. Dapat salam dari Mbak Lia, host Obras Hukum kita yang sebelumnya. Nanti beliau juga akan hadir di acara Bincang BPSDM sebagai hostnya. Baik, sahabat pembelajar, perkenalkan di belakang saya ini Pak Kasubag Humas dan Protokol BPSDM Hukum dan HAM yang selalu membantu kegiatan-kegiatan penyuluh hukum. Salam pembelajar. Salam pembelajar. Ya. Halo. Halo Bang Ali. Oh iya, benar ya. Iya. Oke, halo Mas Sukoco, Pak Sukoco Hendarto. Halo. Alhamdulillah, sahabat pembelajar ini iya dari Kanwil DKI Jakarta. Iya dulu sekarang aja. Iya. Sebelum kamu ke kiri. Mohon maaf sahabat pembelajar, ini ada teman-teman yang membantu saya menghubungkan connect dengan narasumber kita pada siang ini. Baik ya. Sahabat pembelajar, nanti kalau memang ada suara yang kurang jelas di sahabat pembelajar, minta tolong diinformasikan ke kita melalui kolom komentar agar nanti kita bisa perbaiki atau mungkin kita bisa usahakan lebih baik lagi suaranya biar tidak putus-putus, karena khawatir nanti ketika menyampaikan materi suaranya putus-putus malah nggak jelas jadinya. Baik, sahabat pembelajar, sebelum kita membahas tentang gratifikasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa narasumber Obras Hukum kita siang ini yaitu Bapak Sukoco Hendarto. Beliau penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Baik Pak, kita sapa dulu. Selamat siang Pak Sukoco. Selamat siang Bang Ali, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Pak Sukoco ya. Ya, mungkin alhamdulillah Bang. Ya, untuk mengawalinya mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin lebih jauh mungkin ya. Kalau tadi saya menyampaikan hanya baru nama, mungkin bisa yang lainnya bisa diperkenalkan. Silakan Pak Sukoco untuk sahabat pembelajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam pembelajar semuanya. Nama saya Sukoco Hendarto, saya penyuluh hukum ahli pertama di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kemudian dalam tema kali ini nanti kita akan membicarakan tentang gratifikasi. Saya sendiri adalah penyuluh hukum Kanwil DKI. Demikian Bang.
Iya, ada lagi yang Halo. bersampaikan sudah menikah atau anak mungkin? Ya, Oh, mungkin sudah ya, menikah atau ya, belum? ya, ya, baik, Anak, baik. putra, Ya, mungkin saya berapa sudah misalnya ya? saya sudah, Iya, ya, ya, Bang, saya sudah menikah. Saya memiliki satu orang putra dan dua orang putri. Anak saya yang pertama itu iya. usianya 8 tahun, Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Oh iya, paling gede Pak ya. Yang paling besar ya 8 tahun ya. Ah, baik, Ya, ada lagi yang mau kelas. disampaikan mungkin? Eh, Istri baru satu ya? Ya, sudah demikian, Bang. Istri baru satu. Gimana Istri sih? saya pegawai Kumham juga, Bang. Oh, Jadi nggak hebat boleh ya. lebih dari satu. Oh gitu, jadi keluarga ini ya, keluarga Kumham ya. Ya, alhamdulillah kita syukuri ya, bisa satu di kementerian, Alhamdulillah kita bisa satu syukuri kementerian. Hmm. bisa satu Baik Pak kementerian. Sukoco, ini kan topik kita atau materi kita pada siang ini kan membahas tentang gratifikasi. Eh, Gratifikasi ini kan kita tahu apa sih yang termasuk bentuk-bentuk dari gratifikasi itu sendiri, karena mungkin banyak ya gratifikasi itu apa sih? Kita pengen tahu nih mungkin dan sahabat pelajar, untuk sahabat pembelajar yang juga belum mengetahui apa sih yang dimaksud dengan gratifikasi itu. Silakan Pak Sukoco. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita menginjak pada gratifikasi, sebetulnya korupsi itu adalah merupakan kata yang cukup populer di telinga kita di masyarakat Indonesia. Bahwa ternyata ada 30 jenis korupsi, Bang. 30 jenis korupsi semua Ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang hmm, Nomor 31 Tahun 1999. Nah, ini kan 30 ini kan banyak sekali, namun dikategorikan menjadi 7. Ada 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara, kemudian yang kedua suap menyuap, kemudian yang ya, ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, dan yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ini gratifikasi yang akan kita bahas. ya, Nah, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru, Bang, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia sendiri. ya, Bahwa sebetulnya, ya, gratifikasi itu adalah merupakan perbuatan dalam arti luas. Perbuatan dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, diskon, terus tiket perjalanan, komisi, pinjaman dalam tanpa bunga, fasilitas perjalanan, fasilitas penginapan, dan fasilitas-fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik yang melalui sarana elektronik ataupun bukan melalui sarana elektronik. Jadi dari penjelasan tadi itu dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang luas, ya. artinya netral di sini. Tidak terdapat unsur makna yang tercela pemberian gratifikasi itu. Namun ada namunnya, suatu pemberian dikatakan suap jika terkait dengan jabatan atau yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri itu sendiri, Pak. Hmm. Iya. Kemudian ini para sahabat pembelajar, jadi gratifikasi intinya itu mencakup luas, seperti ada dalam bentuk pemberian uang, barang, jasa, Iya, kemudian iya ada komisi, fasilitas penginapan, perjalanan yang diberikan kepada penyelenggara negara ya Pak Sukoco ya. Itu iya, iya, beberapa jenis betul ya demikian, Pak. yang termasuk dalam gratifikasi. Kemudian ini terkait dengan landasan hukumnya tentang gratifikasi ini, gimana Pak Sukoco? Ya, Landasan hukumnya, ya, ya. baik, landasan hukum gratifikasi itu diatur di dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, bahwa di sana dikatakan bahwa setiap gratifikasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila, nah di sini Bang, apabila berhubungan dengan jabatannya dan Ya, bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya sebagai penyelenggara negara tersebut. Nah, seperti itu, Bang. Kemudian di dalam pasal 12C-nya, pasal 12B yang tadi itu tidak berlaku apabila si penerima gratifikasi tersebut melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam jangka waktu 30 hari sejak menerima gratifikasi tersebut. Nah, itu pasal 12A-nya tadi itu tidak 12B-nya maaf itu tadi tidak ya, berlaku jika kita melakukan pelaporan seperti itu. Kemudian di dalam pasal 12B-nya ayat 2-nya sanksi pidananya pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 200 juta, kemudian paling banyak 1 miliar. Seperti itu, Bang. itu sanksi
termasuk sanksinya ya, yang sanksi pidana yang melakukan tindak pidana gratifikasi ya. Itu termasuk di Iya, masuk pasal seperti 12B ya, 12B, 12C ya, yang masuk tentang iya, pengaturan pasal dasar-dasar 12B, pasal ya, 12B. ya tentang gratifikasi. Iya, Kemudian iya, iya. mengapa sih gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri itu perlu diatur dalam suatu peraturan? Karena kan seperti yang dahulu-dahulu itu kita tahu bahwa banyak juga kan gratifikasi dalam pemberian barang seperti parsel yang secara umum itu yang umumnya dulu ya, sebelum adanya undang-undang korupsi ini yang termasuk gratifikasi itu, ketika momen-momen di hari raya itu ada banyak parsel yang diberikan kepada penyelenggara negara, terutama kepada pejabat ya. Nah ini setelah diatur ini gimana nih pengaturannya nih? Iya, Ya, jadi bahwa gratifikasi itu sebenarnya pemberian yang bersifat netral, Bang. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap, yaitu ketika berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri itu sendiri. Namun jika praktek tersebut diadopsi di dalam sistem birokrasi Indonesia, tersebut berlangsung lama dan itu akan menjadi kendala dan akan berupaya untuk membangun birokrasi yang buruk karena akan mengganggu tata kelola pemerintahan yang buruk. Nah, pemberian gratifikasi tersebut kepada penyelenggara negara itu cenderung memiliki pamrih gitu, Bang. Ada timbal baliknya. Nah, dan dalam jangka waktu yang panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja penyelenggara negara tersebut dan dapat menimbulkan ekonomi biaya yang tinggi. Katakanlah seperti ini, Bang. Ketika ada seorang yang ingin melakukan proses perizinan di suatu kantor, sebenarnya perizinan itu gratis, tapi karena perizinan itu si yang memohon itu melakukan gratifikasi, memberikan pemberian kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut. Nah, diterima. Nah, itu kan akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan itu akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Katakanlah tadinya harga barangnya itu 1.000. Ketika ada gratifikasi ini dan berlangsung terus-menerus, nah ini akan menyebabkan naiknya harga tersebut. Masyarakat juga yang akan dirugikan. Dan itu akan mempengaruhi buruknya kinerja pelayanan. Seperti itu. Iya. Kemudian ini kan tadi ada sedikit pengaruhnya ya. Pengaruh apa istilahnya? Hubungan antara gratifikasi dengan pengaruhnya terhadap kinerja dari penyelenggara negara ini seperti apa? Jadi pengaruh gratifikasi terhadap pejabat publik yang mungkin tadi Pak Sukoco menyampaikan ada semacam pengaruh dalam mengambil keputusan. Ini gimana? Jadi hubungannya itu akan berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan negara tersebut, kualitas pelayanan tersebut. Bahwa gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara tersebut salah satunya menyebabkan timbulnya konflik kepentingan, Bang, konflik of interest. Jadi dan konflik kepentingan tersebut akan berpotensi mendorongnya timbulnya tindak pidana korupsi. Sebenarnya kan kalau definisi konflik kepentingan itu kan banyak ya variasi gitu. Tapi kalau mengacu pada keadaan di mana kepentingan pribadi itu berbenturan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara, nah itu yang dipertaruhkan. Nah, itulah hubungannya. Jadi sebisa mungkin kita itu harus ekstra hati-hati di dalam menerima suatu hadiah atau pemberian dari orang yang ingin menerima jika kaitannya dengan tugas dan wewenang kita sebagai penyelenggara negara. Ya, ini kan tadi disampaikan bahwa gratifikasi ini terkait dengan kerugian negara ya. Kalau korupsi itu kan terkait dengan negara yang dirugikan. Nah, gratifikasi ini misalkan pemberian hadiah seperti yang tadi saya sampaikan, saya tanyakan juga dalam bentuk parsel. Parsel itu kan diberi secara pribadi mungkin oleh bawahannya ya, boleh bawahannya atau rekan kerjanya, kemudian diberikan. Artinya itu tidak menggunakan keuangan negara. Ini yang seperti ini gimana? Apakah juga termasuk gratifikasi karena pemberian itu tidak menggunakan uang negara, akan tetapi menggunakan uang pribadi? Gimana Pak Sukoco? Ya memang benar, gratifikasi itu katakanlah tidak menggunakan uang negara, uang pribadi orang yang ingin melakukan pemberian terhadap penyelenggara negara tersebut. Namun kan di situ ada motif tersendiri, ada unsur kepentingan. Unsurnya itu kepentingan itu samar, vested interest gitu loh. Ada suatu motif untuk tindakan pamrih, Bang. Pasti itu akan terjadi
timbal balik. Nah, disitulah yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi di situ tadi akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi, akhirnya masyarakat juga yang akan dirugikan. Kemudian penerimaan gratifikasi juga dapat mempengaruhi objektivitas penilaian profesional penyelenggara negara. Nah, untuk itu, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan karena gratifikasi tersebut, penyelenggara negara ini harus membuat declaration of interest. Jadi supaya untuk memutus kepentingan pribadi yang timbul dalam penerimaan gratifikasi itu sendiri gitu. Jadi kaitannya konflik kepentingan yang timbul di akibat gratifikasi ini ya tadi adanya timbal balik interest gitu. Meskipun memang tidak digunakan uang negara gitu, tapi ada motif dari situ, motif untuk katakanlah menggolkan proyek dia. Nah, seperti itu. Akhirnya kan padahal klasifikasinya katakanlah tidak memenuhi, tapi karena ada konflik kepentingan, oh saya sudah dikasih nih, saya nggak enak dong kalau nanti saya nggak membantu dia. Seperti itu. Jadi ketika itu diberikan, ada boleh dikatakan ada maunya gitu ya, seperti misalnya tadi. Ada maunya, benar Bang. Iya, ada maunya. Iya, bisa dikatakan ada maunya. Jadi pemberian itu ada maunya, ada sasarannya. Jadi untuk mempengaruhi, mempengaruhi keputusan dari pejabat ya, bisa dikatakan begitu ya, yang berwenang. Iya. Sehingga terjadi konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan ini yang timbul ini seperti apa nih? Tadi gratifikasi konflik kepentingan yang timbulnya. Tadi konflik kepentingannya tadi Bang. Jadi konflik kepentingannya itu ketika kita itu pemberiannya itu ada konflik kepentingan, ada muncul bahwa sebenarnya tugas kita itu memang sudah memberikan pelayanan publik itu sudah menjadi kewajiban kita. Tapi ketika kita sudah menerima gratifikasi, itu terjadi konflik kepentingan. Jadi akhirnya pelayanan itu kita berikan kepada masyarakat itu menimbulkan suatu hal yang tidak baik gitu. Katakanlah memang tadinya tidak ada biaya, tapi karena ini selalu terbiasa, nah itu menimbulkan konflik kepentingan di situ. Ya, kemudian ini gratifikasi yang tadi dikatakan juga sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi. Kalau kita dengar dari penjelasan Pak Sukoco tadi bahwa gratifikasi ini dalam bentuk uang barang ya, yang itu yang diberikan dari misalkan dari bawahannya kepada atasannya. Nah, itu kan menggunakan uang pribadi, ada tidak menggunakan uang negara. Nah, kemudian apakah ini tidak ada bedanya dengan penyalahgunaan kewenangan? Karena kan di sini kan gratifikasi itu lebih cenderung kepada mempengaruhi keputusan mungkin ya, keputusan dari penyelenggara negara. Nah, ketika dia memutuskan misalkan proyek dia yang menang, ini unsur korupsinya di mana gitu? Karena kan ini terkait dengan pemberian kewenangan gitu. Gimana Pak Sukoco? Iya, ya tadi Bang, itu tadi konflik kepentingan itu akan mempengaruhi kualitas publik, terus biaya ekonomi yang tinggi. Itulah di situ gratifikasi itu dampaknya. Nah, jadi ketika setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila kan tadi berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai tugasnya sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kemudian bahwa suatu gratifikasi itu pemberian hadiah berubah nih, suatu perbuatan pidana khususnya pada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri. Pada saat penyelenggara negara tersebut tuh menerima gratifikasi atau pemberian hadiah tersebut. Sebenarnya subjeknya itu adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri ketika berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Nah, sesungguhnya sih praktek gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat itu tidak dilarang tadi, namun ketika menjadi suap itu ketika ada pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut, karena akan menimbulkan kembali lagi konflik kepentingan di situ. Iya. Ya, baik sahabat pembelajar, jika ada pertanyaan atau komentar silakan ditanyakan langsung, nanti kita silakan dimasukkan di kolom komentar. Jika ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, nanti kita sampaikan kepada narasumber kita siang ini. Baik Pak Sukoco, kita lanjutkan. Ini tadi sempat juga Pak Sukoco menyampaikan tentang suap. Nah, ini gratifikasi dengan suap ini beda-beda tipis atau gimana? Atau beda karena di salah satu jenis jenis tindak pidana korupsi tadi kan suap menyuap, kemudian gratifikasi. Nah, gratifikasi ini dengan suap menyuap ini kayaknya beda-beda tipis ya. Gimana menurut Pak Sukoco? Beda-beda tipis Pak. Kalau gratifikasi itu kan sebetulnya kan pemberiannya dalam
itu tersamar. Kita tidak Iya. tahu ini motifnya Banyak ya, apa. ya. Hmm. Kalau kalau suap itu biasanya itu sudah terjadi kesepakatan. Jadi nanti setelah proyek ini goal atau setelah ini selesai, nanti Anda akan saya berikan sekian, oke kalau gitu. Nah kalau gratifikasi ini tersamar, vested interest kita kadang tidak tahu motifnya apa nih. Jadi kita harus mengetahui dulu, ilustrasi sederhananya seperti ini Bang. Ketika ada seorang ibu menjual makanan, katakanlah ibu ini memiliki warung. Kemudian datang anaknya ke warung ibu tersebut. Nah, ibu tersebut memberikan makanan. Nah, terus kemudian setelah makan, si anak tersebut melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya sebenarnya tidak diharapkan oleh si ibu. Ibu tidak mengharapkan itu, karena itu ada bagian dari belas kasih ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, ini bukan merupakan suatu gratifikasi. Kemudian, ada orang yang ingin membeli makanan tersebut dan makan di warung ibu tersebut. Nah, orang tersebut melakukan pembayaran. Ini juga bukan gratifikasi, karena ini murni jual beli. Si ibu itu jual makanan, kemudian si orang yang makan itu, makan di warung ibu itu membayar. Kemudian ketika ada seorang penyelenggara negara yang dengan jabatannya atau memiliki wewenang, makan di warung ibu tersebut. Kemudian ketika mau membayar, si ibu menolaknya. Nggak usah bayar Pak, biar aja ini gratis. Nah, ini patut diduga bahwa ini adalah gratifikasi. Karena bisa jadi si ibu itu ada motif kepentingan. Motif kepentingan untuk melindungi kepentingan pribadi si ibu itu. Bayangkan kalau umpamanya penyelenggara negara itu tidak lagi memiliki jabatan atau wewenang. Apakah si ibu tersebut akan melakukan memberi makan secara cuma-cuma kepada orang tersebut? Kan belum tentu Bang. Jadi motifnya itu, kita harus tahu motifnya itu ketika berbenturan dengan tugas dan wewenang kita atau bukan. Nah dari situ, itu ilustrasi sederhananya, itu yang dinamakan dengan gratifikasi Bang. Kemudian contohnya seorang ayah, dia seorang penyelenggara negara pegawai negeri dengan wewenangnya. Kemudian dia memiliki anak ini seorang pengusaha. Nah pengusaha yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan seorang ayah tersebut. Ketika anak itu memberikan hadiah, ini juga patut diduga adalah suatu gratifikasi. Karena bisa diduga untuk menggolkan atau melanggengkan proyek yang akan si anak itu inginkan. Nah, di situ konflik kepentingannya. Sebaiknya itu ditolak atau sebaiknya tidak diterima seperti itu. Itu gratifikasi. Gitu. Memang beda-beda tipis dengan suap, tapi kita harus tahu dulu motifnya, motif pemberiannya. Jadi mungkin gratifikasi itu bahasa gampangnya ada kepentingan di balik sebuah pemberian. Seperti itu Bang. Atau mungkin bahasa ininya tidak ada makan siang yang gratis gitu. Jadi semua akan ada motif dan itu akan ada pamrih seperti itu. Iya, baik Pak Sukoco, ini ada pertanyaannya dari IG Haruna Denan. Beliau menanyakan kenapa masih banyak terjadi KKN di negeri ini. Mungkin Pak Sukoco minta menjawab ini. Ya, masih banyak terjadi KKN di negeri ini ya. Itu salah satu bentuk buruknya, salah satu kelemahan kita, dan ini akan kita perbaiki terus Bang sebagai penyelenggara negara. Bahwa ketika masyarakat juga kalau memang menerima pelayanan tidak usah memberikan, kalau memang itu gratis karena pelayanannya baik, tidak usah memberikan gratifikasi, karena itu sudah merupakan tanggung jawab si penyelenggara layanan itu, bahwa pelayanan publik itu memang harus dioptimalkan kepada masyarakat. Nah, si penyelenggara negara tersebut atau pegawai negeri tersebut juga jangan mau menerima, karena itu ada unsur kepentingan di balik itu. Jadi harus saling menyadari gitu loh. Khususnya juga sehingga bisa menyebabkan KKN ini tidak ada gitu loh. Iya. Kemudian kita lanjut sahabat pembelajar. Kalau misalkan pemberian hadiah atau mungkin bisa kalau gratifikasi luas ini, contoh tidak ada unsur kepentingan, misalkan staf dengan staf saling memberikan hadiah. Nah, ini apakah masuk gratifikasi? Nah, kita harus tahu dulu Bang, konflik kepentingan ada atau tidak, motifnya itu ada atau tidak. Kalau staf sama staf, katakanlah rekan sejawat, kita setara, itu biasanya murni solidaritas. Tapi kalau umpamanya kita memang katakanlah satu angkatan, tapi kebetulan abang sudah jadi memiliki wewenang lebih dulu, meskipun kita setara teman, tapi itu akan ada motifnya. Katakanlah ketika saya memberikan hadiah kepada abang dalam bentuk
uang atau segala barang atau segala macam lainnya, itu patut diduga bahwa pemberian dari saya itu memiliki motif. Karena saya akan memiliki motif. Tenang, ada Bang Ali. Bang Ali ini kan teman saya, sekarang udah jadi orang beliau. Nah, itu ada motif di situ. Nah, itu yang ditolak. Memang harus ekstra hati-hati, harus benar-benar hati-hati di dalam menerima pemberian hadiah dari orang lain. Jadi ketika saya nih misalkan menerima gratifikasi nih, apa yang harus saya lakukan? Ya, Abang harus melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi ketika katakanlah menerima gratifikasi dari seseorang, sebaiknya itu harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi tersebut. Kemudian nanti ketika 30 hari setelah Abang melaporkan kita ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian KPK nanti akan menilai paling lambat 30 hari sejak laporan tersebut. Apakah barang atau penerimaan hadiah dalam gratifikasi ini merupakan milik negara atau memang bukan gratifikasi yang dianggap suap. Kalau memang dianggap suap, itu akan disita oleh negara. Kalau memang bukan dianggap suap, itu akan dikembalikan kepada si penerima gratifikasi tersebut. Nah, gratifikasi tersebut juga, kalau memang ternyata kita sudah menolak, kita tahu, mohon maaf Bapak Ibu, emang ini sudah merupakan pelayanan kami, jadi tidak usah memberi. Kita sudah bisa menolak. Namun tiba-tiba barang tersebut atau pemberian hadiah tersebut datang ke rumah. Ternyata keluarga kita yang terima. Gitu. Nah, itu juga harus kita laporkan sebelum jangka waktu 30 hari. Sebelum 30 hari ya. Kemudian Pak Sukoco, ini terkait dengan adakah nggak batasan jumlah? Seperti saya sampaikan di awal tadi, seperti hanya pemberian parsel saja, apakah harus juga dilaporkan ke KPK? Yang mungkin jumlah nilainya ya nggak seberapa, kan kalau untuk pejabat ya misalkan 1 juta atau 500.000 harga parsel itu atau 100.000. Ini ada nggak ketentuan berapa yang hadiah atau gratifikasi yang diberikan itu yang wajib kita laporkan kepada KPK? Iya, sebaiknya sih Bang, memang ada ketentuannya, tapi sebaiknya ketika kita sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri, ketika kita menerima suatu gratifikasi, lebih baik kalau kita sudah tahu motifnya, lebih baik kita untuk menolak, tidak menerima seperti itu. Kemudian kalau memang kita, tadi yang saya katakan, kalau memang kita sudah menerima, lebih baik kita laporkan. Jadi ekstra hati-hati benar ketika kita sebagai pegawai negeri, lebih baik meskipun nilainya berapapun sebaiknya tidak usah, karena dikhawatirkan akan ada motif kepentingan. Iya, sebaiknya jadi apapun jenisnya, berapapun harganya, apapun bentuknya, jadi ketika ini kita tolak aja ya. Kita tolak jadi lebih baik kita tolak. Iya, lebih baik kita tolak. Iya, sahabat pembelajar mungkin ini sebagai kunci kita bahwa apapun jenisnya, barang, jasa dan lain-lain yang diberikan seorang untuk mempengaruhi mungkin keputusan kita, jadi tetap kita tolak. Kemudian Pak Sukoco, ini ada berantai nih dari IG Haruna Denan. Beliau tanya lagi, sekali lagi cukup menarik pembahasannya. Bagaimana dengan paradigma seseorang bahwa gratifikasi itu dianggap sebagai rezeki? Terima kasih. Iya, gimana nih Pak Sukoco? Gratifikasi itu rezeki. Memang ini yang salah kaprah di antara kita sebagai orang-orang yang salah kaprah ya. Jadi gratifikasi itu dianggap rezeki, lumayan dapat rezeki, ini rezeki gitu. Rezeki Atau boleh ditolak. Katakanlah ini rezeki nggak boleh ditolak. Benar seperti di mana gitu. Rezeki nggak boleh ditolak katanya orang kaya. Memang benar. Memang benar Bang, rezeki tidak boleh ditolak ketika rezeki itu memang benar-benar halal, memang patut untuk kita terima. Tapi kalau memang rezeki itu bukan suatu rezeki yang halal atau yang patut diduga memiliki unsur lain, sebaiknya kita tolak. Bahwa rezeki itu gratifikasi itu bukan rezeki. Ada juga orang yang mengatakan bahwa ini Pak, saya ikhlas kok, ini anggap aja uang kopi Pak, uang kopi kan nggak seberapa. Nah, itu juga jangan, sebaiknya jangan. Memang sudah tugas dan tanggung jawab kita memberikan pelayanan, uang pelicin lah atau uang lelah lah gitu. Itu tidak ada. Sudah kewajiban kita sebagai pelayan publik memberikan pelayanan. Jadi bahwa yang gratifikasi dianggap sebagai rezeki itu salah kaprah itu. Bahwa itu bukan suatu rezeki. Rezeki itu gaji yang kita terima.
Ya. atau uang tunjangan resmi dari pemerintah yang kita terima. Ya, itu adalah rezeki kita. Rezeki yang kita bawa pulang. Ya. Tapi kalau gratifikasi atas pengurusan apapun, itu bukan suatu rezeki. Itu mungkin akan menjadi bencana seperti itu, Bang. Kalau kita tidak melaporkannya. Kalau sebisa mungkin kita tolak. Iya, jadi untuk gratifikasi ini bukan rezeki, karena intinya bahwa pemberian Bukan itu rezeki. ada kasarnya ada maunya ya, kita bilang ya, ada Ada maunya, ada ya, kepentingan di ada situ. kepentingan di balik pemberian hadiah itu. Ada pamrih. Tapi kalau di rumah, Ada pamrih. iya, kalau di rumah ada Pak RT yang ngasih pisang satu sisir, terima ya, itu rezeki baru. Tapi kalau dia tapi dalam lingkup kantor, organisasi, terutama penyelenggara negara, jadi wajib kita tolak dalam bentuk apapun yang diberikan. Dalam bentuk Iya. apapun. Kemudian, Ya benar, Bang. Katakanlah kalau tadi Pak RT datang bawa pisang, karena kan itu motifnya kan lebih ke sosial, ya, tidak ada betul. kaitannya dengan Iya, kita sebagai itu penyelenggara baru negara. rezeki. Ya, itu Rezeki. itu rezeki. Iya. Itu. Intinya Sebenarnya bukan kalau kaitannya sebagai tadi penyelenggara negara ya. yang dianggap suap penyelenggara negara yang berlawanan dengan tugas kita seperti Iya. itu. Sebenarnya pemberian hadiah ini sebenarnya juga bukan suatu hal yang buruk. Ini solidaritas, bahkan ini Iya. bagus dalam membantu sesama seperti itu. Tapi ketika kita sebagai penyelenggara negara menerima itu yang kaitannya berlawanan dengan tugas dan tanggung jawab kita, itu yang harus kita hindarkan. Iya, yang niatnya terutama untuk mempengaruhi keputusan ya penyelenggara negara ya. Iya. Ya, pada akhirnya Iya. begitu kan, mempengaruhi Iya, keputusan betul, Bang. penyelenggara negara. Kemudian kita lanjut, Iya. sahabat pembelajar ini, Pak Sukoco, ini bagaimana dengan perbedaan antara gratifikasi dianggap suap dan tidak dianggap suap. Ini gratifikasi. Jadi Iya. perbedaan gratifikasi yang dianggap suap yang bukan suap. Perbedaannya Jadi, di mana? nah tadi, Bang, Karena kan kita tadi harus beda tipis tuh. Iya, perbedaannya tipis ya, Bang, beda tipis ya. Iya, itu perbedaannya di mana? Suap sama gratifikasi ya. Karena kan Nah, suap juga jadi kan, kita karena harus- suap itu juga kan untuk mempengaruhi keputusan dari penyelenggara negara. Sama, mungkin bentuknya aja beda kali ya. Gimana Pak Sukoco? Tapi kalau Silakan. suap itu lebih cenderung kepada adanya kesepakatan kalau suap. Nah, Jadi ketika proyek berhasil, nanti saya akan beri kamu senilai uang sekian. Nah, itu udah dibicarakan di depan. Tapi kalau Iya. ketika gratifikasi ini tersamar, kadang si penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut tidak tahu akan diberikan oleh si pemberi, bahwa ketika pekerjaannya sudah diselesaikan, ini Ibu mohon maaf, ini pekerjaan ini berkasnya sudah selesai gitu. Kadang Iya. kita tidak terpikir bahwa ini nanti akan dikasih, tapi ketika dikasih itu merupakan gratifikasi. Jadi pertanyaan reflektif sederhananya seperti ini, Bang. Yang pertama itu, apakah motif dari pemberian hadiah tersebut diberikan oleh pemberi kepada kita sebagai penyelenggara negara? Kita harus tahu motifnya dulu. Hati nurani kita pasti akan tahu bahwa ini adalah gratifikasi atau bukan. Bahwa ini akan ada pamrih di kemudian hari atau bukan. Bahwa ini nanti kita jadi nggak enak nih, pakai lagi nih. Nanti nggak enak kalau udah kita terima. Kalau nggak diterima nggak enak, diterima juga nanti akan dampak ke depannya, itu akan sulit bagi kita penyelenggara negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah pemberian tersebut diberikan oleh pemberi yang memiliki hubungan kekuasaan atau posisi setara? Kalau tadi yang seperti yang tadi kita jelaskan, Bang Yang Abang tadi, kita setara nih, atau bukan? Atau hubungan antara atasan dan bawah, atau hubungan penyelenggara negara dengan masyarakat, dalam hal ini katakanlah rekanan seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu. Kalau memang kita hubungan kita setara, pertemanan, tidak ada di sini yang timpang, bahwa kita memang benar-benar setara, itu motif solidaritas. Ketika abang saya ajak, ayo bang saya beli ini, abang pulsa, katakan seperti itu. Saya tidak ada motif untuk memberikan abang pulsa, tidak ada motif lain. Nah, itu murni pertemanan. Tapi ketika abang atasan saya, atau katakan seperti itu, ini saya kasih supaya pekerjaan saya, katakanlah saya ini bisa cepat naik apalah gitu, jabatan atau seperti itu. Nah, itu merupakan gratifikasi juga. Nah, kemudian yang ketiga, apakah terdapat hubungan relasi kuasa yang strategis tadi? Ketika kita setara, kita sama-sama jadi pegawai negeri yang sama, tapi kemudian abang sudah lebih dulu. Nah, itu awalnya kita setara, tapi ketika sekarang abang sudah menjadi mendapatkan posisi yang strategis. Ketika saya kasih, itu juga patut diduga bahwa itu adalah pemberian suap dari orang yang memberikan. Nah, kemudian yang keempat, apakah pemberian tersebut memiliki potensi konflik kepentingan saat ini maupun di kemudian hari? Ketika saya kasih abang, ini
ada motif kepentingan nggak nanti? Mungkin bukan sekarang, bisa juga nanti, bisa juga di kemudian hari. Nah, itu kita harus pertanyaan reflektif itu harus kita tanyakan kepada diri kita. Jadi ketika kita menerima, kita harus ada timbul pertanyaan 1, 2, 3 tadi, motifnya apa, ada relasinya nggak nih, terus ada konflik kepentingannya nih atau bukan. Nah, terus yang terakhir nih, bagaimana metode pemberian gratifikasi tersebut? Kalau memang bukan murni gratifikasi yang dianggap suap, biasanya kan pemberiannya kan dalam terang-terangan di muka umum. Ini bang, saya kasih bang gitu. Saya belikan pulsa gitu. Tapi kalau memang sudah gratifikasi, biasanya kan ada unsur orang-orang lain. Jadi pemberiannya juga itu sembunyi-sembunyi atau sifatnya rahasia gitu. Atau bisa dikatakan di bawah map atau di bawah meja. Nah, itu sudah patut kita duga, wah ini nggak benar, ini gratifikasi. Kalau memang murni tidak ada apa-apa, hubungan setara, ya nggak masalah, seperti itu bang. Jadi pertanyaan reflektif itu yang akan menjawab bahwa ini gratifikasi yang dianggap suap atau gratifikasi bukan dianggap suap, seperti itu. Baik Pak Sukoco, ini ada pertanyaan nih. Oh sebentar, ini ada IG Sophie Saurus. Host senyum dong. Waduh, hostnya disuruh senyum katanya. Mohon maaf sahabat pembelajar nih, hostnya bukan nggak mau senyum, dia senyumnya di dalam hati karena udah bawaannya dari sono. Kemudian ini dari IG Motu Mona 76. Dia bertanya nih Pak Sukoco, apakah seseorang yang mendapatkan hadiah dari orang tuanya berupa barang berharga mobil mewah harus dilaporkan ke KPK, sedangkan dia sebagai ASN? Iya, jadi dia sebagai ASN tapi mendapatkan hadiah mobil mewah dari orang tuanya. Apakah ini perlu dilaporkan ke KPK? Silakan Pak Sukoco. Tadi kita harus tahu, kembali lagi ke pertanyaan reflektif tersebut, kalau memang itu hubungannya antara tadi ayahnya yang memberikan mobil ya Pak? Iya, sementara dia sebagai ASN. Kalau memang tidak ada motif dari ayahnya memberikan mobil kepada anaknya, itu patut diduga memang itu murni kasih sayang ayah kepada anaknya. Namun kalau ketika si anak sudah menjadi orang besar di dalam suatu instansi, katakanlah lembaga, pemberian tersebut dapat diduga atau lebih baik tidak usah diberikan seperti itu. Jadi kembali lagi ke kita harus tahu dulu motifnya. Ayah saya memberikan mobil untuk apa nih? Katakanlah kalau memang ayah saya itu seorang pengusaha, kitanya yang ASN. Nah, ayah saya pengusaha nih, supaya nanti, nak, kalau nanti Bapak masuk di kantor kamu ya, proyek ini nih ya, gitu. Nah, itu patut diduga itu adalah pemberian suap, meskipun itu dari ayah sendiri, gitu. Lebih baik tidak usah, Pak, gitu. Kalau memang murni Bapak itu memberikan kepada anaknya mobil, ya itu bentuk kasih sayang anaknya, tapi si anaknya itu harus bisa yakin dan tidak akan terjadi benturan kepentingan terhadap posisi atau jabatannya. Seperti itu, Bang. Iya, jadi intinya pemberian hadiah itu berupa mobil itu dari orang tua kepada anaknya tidak ada tujuan atau motif untuk mempengaruhi anaknya mengambil keputusan ya, intinya seperti itu ya. Artinya kalau sebagai ayah dengan anak tapi ketika itu untuk mempengaruhi keputusannya sebagai penyelenggara negara, maka masuk gratifikasi, tidak perlu dilaporkan ya. Intinya masuk seperti itu ya. Iya, jadi tidak perlu dilaporkan. Kalau memang masuk gratifikasi yang dianggap suap, sebaiknya dilaporkan, wajib dilaporkan. Tapi kalau memang kita bisa mencegah, lebih baik tidak usah gitu. Nah itu lebih baik, memang harus ekstra hati-hati kita terhadap gratifikasi. Karena ini kan konteksnya Pak Sukoco, konteksnya nih orang tua memberikan mobil kepada anaknya dan anaknya itu ASN gitu. Jadi intinya pemberian itu boleh dari orang tua sepanjang pemberian mobil itu tidak untuk mempengaruhi keputusannya dalam sebagai penyelenggara negara ya. Intinya seperti itu aja betul ya. Jadi intinya seperti itu. Kan pertanyaan dia apakah perlu dilaporkan ya, itu pertanyaan dia seperti itu. Jadi kembali ke kalau memang motifnya tadi ya. Kembali ke motifnya tadi ya. Kembali ke motifnya tadi. Iya. Baik, kemudian ini ada dari IG yuli.press. Ini gimana caranya menghapus budaya gratifikasi di masyarakat kita, terutama di masyarakat bawah yang dikenal dengan istilah uang rokok atau uang bensin. Nah ini gimana Pak Sukoco nih? Ada uang rokok, uang bensin. Ya tadi uang rokok, uang bensin itu memang istilah-istilah itu sudah berkembang di masyarakat ya. Memang kita sering mendengar itu. Ini Pak uang bensin, uang rokok.
Iya. Udah Pak, nggak usah, saya ikhlas kok Pak gitu. Nah itu sebagai penyelenggara negara untuk menghilangkan praktek budaya itu kita harus menolak. Iya. Meskipun apa katanya uang bensin, uang lelah, uang capek, uang kerja, uang kopi, kita harus menolak sebagai pegawai negeri. Kita tidak diwajibkan untuk menerima. Sebenarnya kita tolak. Terus kepada masyarakat juga memang pelayanan yang diberikan oleh pegawai negeri tersebut sudah menjadi kewajiban si penyelenggara negara pegawai negeri tersebut memberikan pelayanan yang baik. Ya, jadi tidak usah sungkan-sungkan untuk memberikan hadiah kepada si pegawai negeri tersebut atas pelayanan yang diberikannya. Jadi nggak usah ada istilah, Pak uang rokok gitu. Memang udah kewajiban dia harus memberikan pelayanan yang baik, itu sudah kewajiban. Iya, jadi memang kalau ada untuk penyelenggara negara, jadi apapun bentuknya pemberian dalam bentuk apapun sebagai penyelenggara hendaknya ditolak walaupun hanya sekedar rokok ya, sekedar rokok, uang bensin dan lain-lain, karena itu juga akan mempengaruhi pelayanan penyelenggara negara. Jadi apapun bentuknya wajib ditolak walaupun sekecil apapun, jangan sampai nanti yang kecil dikasih yang kecil aja diterima, apalagi nanti dikasih yang gede, kasarnya kan begitu ya Pak Sukoco ya. Jadi dalam bentuk apapun tolak sebagai penyelenggara negara. Ya silakan Pak Sukoco. Iya, dalam bentuk apapun ditolak. Meskipun katakanlah uang rokok atau makan siang, kembali lagi tidak ada makan siang yang gratis, gitu. Katakanlah ilustrasi sederhananya, Bang Ali umpamanya absensi ya, petugas absensi gitu, karena saya kasih gitu, karena saya kasih, Bang kemarin saya nggak masuk karena sering saya kasih kan, saya kasih makan gitu, Bang saya diputihin. Jadi ya itu kan merupakan itu juga konflik kepentingan juga. Padahal pengaruh. Padahal Bang Ali tahu perbuatan saya itu salah, tapi karena udah sering saya kasih dan akan menimbulkan pamrih tadi. Pamrihnya mungkin bukan hari ini, tapi bisa esok atau kemudian hari. Seperti itu, ilustrasi sederhananya. Jadi ada rasa nggak enak ya, diputihin aja lah gitu ya. Karena sering ngasih rokok, gitu. Ngajak makan gitu. Iya, enak. Jadi untuk sahabat pembelajar, untuk sahabat pembelajar intinya kita sebagai penyelenggara negara, apapun ketika ada pemberian dalam bentuk apapun wajib kita tolak, karena itu pasti akan mempengaruhi kinerja dari para penyelenggara negara yang nanti berakibat akan berujung pada tindakan korupsi. Kita lanjut lagi sahabat pembelajar. Ini ada pertanyaan dari IG erika.st. Beliau menanyakan, menurut pendapat narasumber, apakah penegakan hukum atas gratifikasi dan kawan-kawan kali ini di Indonesia sudah menerapkan prinsip non-diskriminasi dan persamaan hak di mata hukum? Ini ada pertanyaan dari erika.st. Silakan Pak Sukoco. Ya, bahwa di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi juga ada yang namanya kan unit pencegahan. Jadi di dalam unit pencegahan itu biasanya di dalam instansi-instansi kantor juga sudah ada yang namanya unit pengendali gratifikasi. Jadi pencegahannya memang tidak ada diskriminasi. Jadi bagi siapapun yang menerima gratifikasi patut diduga itu bahwa adalah suap, segera laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa tidak ada diskriminasi, memang sudah penyelenggaraannya itu sudah baik menurut saya di tentang gratifikasi ini, Bang. Jadi tidak ada diskriminasi. Ya, kemudian ini ada lagi dari Motu Mona 76. Oh ya, ini IG Motu Mona 76 mengucapkan terima kasih Tuan Guru Koco dan Ali atas pencerahannya. Aku mau sekolah lagi, masih kelas. Terima kasih. WK katanya. Ya, ucapan terima kasih dari Motu Mona 76. Terima kasih. Kemudian Motu Mona 76. Semangat belajarnya ya. Dari IG retna.pu. Keren katanya. Kemudian ada Fitri_Manalu. Semangat Mas Koco. Oh, ada yang menyemangati nih dari Fitri_Manalu. Kemudian kita lanjut sahabat pembelajar untuk pertanyaan berikutnya. Apa saja yang harus kita lakukan dan siapkan dalam melaporkan gratifikasi itu? Apa aja yang kita siapkan? Jadi ketika katakanlah kita menerima gratifikasi dalam jangka waktu sebelum 30 hari kita harus melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Jadi laporan itu disampaikan secara tertulis. Kita mengisi formulir bahwa formulir tersebut nanti sekurang-kurangnya memuat nama, alamat lengkap penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasinya, kemudian jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negaranya, kemudian tempat dan waktu
penerimaan gratifikasi ini, tempatnya di mana, waktunya kapan, terus uraian jenisnya. Jadi terus barangnya atau hadiahnya ini berupa apa? Bisa berupa atau contohnya umpamanya handphone atau tiket perjalanan atau pengobatan fasilitas penginapan di hotel secara cuma-cuma. Terus kita sebutkan juga nanti nilai gratifikasi yang diterima itu berapa gitu. Nah kemudian ini disampaikan langsung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau juga melalui di websitenya resminya KPK ya Pak, seperti itu. Ya. Baik sahabat pembelajar, jadi mungkin sedikit kesimpulan saja. Jadi intinya gratifikasi ini bentuknya banyak, bisa jasa, bisa barang. Intinya seperti itu. Jadi apapun bentuknya yang diberikan kepada penyelenggara negara dari masyarakat kepada penyelenggara negara wajib kita tolak karena itu pasti akan mempengaruhi keputusan atau kewenangan dari para penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Jadi intinya pemberian apapun baik barang, jasa wajib kita tolak sebagai penyelenggara negara. Hal ini karena untuk menghindari terjadinya praktek korupsi di organisasi atau di kementerian kita. Baik. Ya, ini sebagai mungkin pertanyaan terakhir kali ini Pak Sukoco untuk mengulas sedikit lagi nih tentang contoh-contoh gratifikasi biar teman-teman dan kita sahabat pembelajar ini lebih mengingat lagi nih yang termasuk contoh-contoh gratifikasi itu apa aja. Silakan. Jadi iya Bang, jadi sebelum kita menerima gratifikasi seperti yang tadi sudah kita bahas, kita harus tahu dulu motifnya tadi pertanyaan reflektif ya. Contohnya ilustrasi sederhananya seperti ini Bang. Pembuatan KTP katakanlah seperti itu ya. Yeah. Atau perizinan. Nah, itu merupakan gratifikasi atau bukan ketika si penerima layanan itu memberikan uang atas hasil pekerjaan yang telah kita berikan. Kalau memang di situ tidak ada pembayaran yang diatur melalui PNBP, bisa dikatakan bahwa itu adalah gratifikasi. Kalau memang penyelenggaraan negara atas perizinan itu memang cepat, memang katakanlah 1 hari. Nah, ketika 1 hari tidak selesai, terus si penerima layanan itu memberikan suatu hadiah kepada kita penyelenggara negara, itu adalah merupakan gratifikasi. Memang sudah kewajiban kita. Nah, terus kemudian yang sering terjadi juga, hadiah kepada guru pada saat ngambil rapot itu merupakan gratifikasi. Loh, memang tugas guru sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anak didiknya, yaitu murid-muridnya. Jadi nggak usah ada ibu makasih atau bapak makasih. Jadi kita sebagai masyarakat juga nggak usah memberikan itu. Memang sudah tugas dan kewajibannya. Jadi ketika kita anak murid sekolah kan biasanya kan seperti itu Bang ya. Ketika ambil rapot, nah itu sebaiknya mulai sekarang kita hilangkan itu. Jadi praktek-praktek itu kita hilangkan karena itu akan ada motif gitu. Terus kemudian contoh sederhana lagi cashback atau diskon. Nah itu bisa menyebabkan gratifikasi dan juga bisa merupakan bukan merupakan gratifikasi yang dianggap suap. Contohnya ketika gratifikasi dianggap suap, ketika katakanlah saya pihak swasta, abang datang ke belanja ke tempat saya, ke toko saya, ini bang saya kasih cashback khusus buat abang. Nah itu merupakan gratifikasi karena pasti akan ada motif dari saya. Tapi kalau cashback atau diskon itu berlaku semua masyarakat, itu bukan merupakan gratifikasi. Seperti itu ilustrasi sederhananya. Jadi kita penyelenggara negara, kesimpulannya tadi ya Bang, sebaiknya kita menolak apapun bentuknya. Apapun bentuknya dari masyarakat. Seperti itu. Terus contoh tadi juga pemberian tiket perjalanan juga bisa merupakan gratifikasi, tiket perjalanan kepada kita dan keluarga kita umpamanya katakan begitu. Karena kita sudah kenal baik, terus kita memiliki posisi, kita diberikan voucher nginap di hotel. Nah itu gratifikasi. Sebaiknya tidak kita terima. Sebaiknya kita tolak. Atau pemberian ongkos naik haji gratis dari travel, saya kasih diskon khusus, ini hanya untuk Bapak gitu. Ini nggak saya kasih untuk yang lain loh Pak, hanya untuk Bapak gitu. Nah, kita reflektif lagi, apakah kalau kita masyarakat biasa yang tidak ada kepentingan dengan si travel itu akan kita dikasih juga? Kalau memang itu berlaku semua, ya itu bukan gratifikasi yang dianggap suap. Atau hadiah ulang tahun, kita hadiah ulang tahun diberikan, nah itu kita harus tahu juga ini gratifikasi atau bukan. Meskipun itu dari katakanlah rekanan seperti itu. Atau pemberian hadiah souvenir kepada kita saat kunjungan kerja. Nah itu juga kita harus tahu juga ini motifnya apa. Gitu.
Kalau memang souvenir yang resmi, ya bukan suatu gratifikasi yang dianggap suap. Tapi kalau memang sudah ada unsur kepentingannya, nah, itu patut diduga lebih baik kita hindarkan, kita tolak sebisa. Baik Pak, baik para sahabat pembelajar, sudah hampir kurang lebih 1 jam ya kita bersama narasumber kita Bapak Sukoco Hendarto dari penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang membahas tentang gratifikasi. Pak Sukoco, mungkin waktu kita habis ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan gratifikasi untuk pesan-pesan pada masyarakat seperti tadi bahwa apapun jenisnya baik barang maupun jasa yang diberikan dari masyarakat kepada penyelenggara negara sebaiknya ditolak karena pasti ada unsur kepentingan, ada unsur untuk mempengaruhi keputusan dari para penyelenggara negara. Silakan Pak Sukoco mungkin ya semacam kesimpulan ya apa sih yang harus masyarakat lakukan karena ini kan dasarnya kan dari masyarakat memberikan masyarakat tadi menyuap memberikan gratifikasi barang. Nah ini asal dari masyarakat, tinggal kita penyelenggara negaranya mau terima apa enggak. Maka di proses hukum kita ini tolak. Jadi menyampaikan bahwa kita sebagai penyelenggara negara wajib menolak apapun bentuk baik barang maupun jasa yang diberikan masyarakat kepada kita, apalagi itu untuk mempengaruhi keputusan kita dalam mengambil penyelenggara negara dalam mengambil keputusan. Jadi sedikit kesimpulan mungkin dari Pak narasumber kita Pak Sukoco untuk masyarakat kita terutama nih yang mungkin ya itu tadi memberikan gratifikasi kepada penyelenggara negara. Silakan Pak Sukoco. Ya, bahwa kita sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri bahwa gratifikasi itu bukan rezeki. Tidak ada makan siang yang gratis, tidak ada uang kopi, tidak ada uang lelah, semuanya itu lebih baik kita hindari. Bahwa tidak ada gratifikasi itu bukan rezeki, seperti itu. Yeah. Kemudian gratifikasi itu kan pengertiannya luas, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk uang dan segala macam uang atau barang atau jasa. Nah, ketika gratifikasi itu mengakibatkan timbulnya pidana, bahwa ketika kita menerima gratifikasi itu seperti itu. Jadi negara lebih baik stop dan hentikan gratifikasi itu bukan rezeki. Dan kepada masyarakat juga tidak perlu sungkan-sungkan, lebih baik tidak memberikan gratifikasi atau dalam bentuk apapun. Memang sudah murni pelayanan, sudah kewajibannya pegawai negeri atau penyelenggara negara pemerintahan yang baik, seperti itu Pak. Saya kira seperti itu kesimpulannya. Ya. Jadi perlu diingat lagi kepada masyarakat untuk tidak memberikan apapun kepada para penyelenggara negara. Titik itu. Jadi masyarakat sekali lagi mungkin yang saat ini menyaksikan obras hukum kita, jadi jangan memberikan apapun kepada penyelenggara negara dalam bentuk apapun, baik barang maupun jasa. Karena itu memang sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Baik sahabat pembelajar, ini ada teman saya di depannya lagi joget-joget, menghibur saya supaya senyum mungkin kali ya. Baik sahabat pembelajar, tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.44 di saya. Dan kita akhiri obras hukum kita siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sukoco Hendarto yang telah hadir menjadi narasumber pada acara obras hukum kita siang ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat kita semua. Sekali lagi Pak Sukoco Hendarto, kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kepada para pembelajar atas ada kekurangan dalam live obras hukum kita siang ini. Saya akhiri dan mohon pamit Pak Sukoco, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.